Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Oke, ada pertanyaan dari tugas-tugas sebelumnya nggak? Atau dari materi sebelumnya? Oh, nggak ada. Saya share screen. Oke. Ya, tunggu ya. Bentar. Oke, teman-teman, ini materi kita di week keempat. Kita bicara tentang digital infrastructure ya. Sebenarnya sih materi ini udah apa ya, well known lah. Anda juga paling udah sering bersentuhan langsung lah dengan digital infrastructure. Anda udah familiar dengan apa istilah-istilah LAN, WAN dan segala macam ya. Materi minggu kemarin sebelum saya masuk ke sana. Oh, ini ya, ini marketplace analysis ya. Ini yang apa disruptif ya, intermediation dan reintermediation. Nah, ini digital infrastructure pastinya kita dalam membuat sebuah portal itu pasti butuh digital infrastructure ya. Sekarang trennya sudah di-outsource-kan di pihak ketiga gitu ya, termasuk mulai dari software, hardware ya, dan next-nya mungkin ini juga akan masuk dari bagian yang apa di-outsource-kan gitu. Jadi biasanya bisnis nanti fokusnya dia nggak ke supporting ya. Jadi dia fokus di bisnisnya dia, nanti supporting-nya itu yang nanganin adalah vendor-vendornya gitu ya. Nah, untuk membangun sebuah portal juga kita harus memperhatikan nih infrastrukturnya ya. Di sini ada digital business infrastructure. Jadi infrastruktur itu syarat kesuksesan itu menerapkan sebuah portal mau itu portal bisnis, government ya, atau apapun gitu ya. Kemudian dia harus layak menunjukkan daya saing untuk sebuah bisnis ya. Biasanya indikatornya itu sebuah portal itu, sebuah infrastruktur itu harus memenuhi 3 hal ini ya. Jadi dari sisi speed-nya bagus gitu ya, kemudian reliability sama responsiveness. Speed-nya itu ya secepat mungkin ya, karena kalau kita udah bicara portal, saingannya itu nanti dengan mitra kita masalah speed ya. Jadi misalkan Anda one day kerja di salah satu e-commerce gitu ya, Anda harus memetakan kompetitor Anda dari kecepatan portal yang bisa dibuka ya. Misalkan sekarang aja Anda bandingin gitu ya, portal yang apa Anda buka Tokopedia dengan yang lagi bersaing kan bersaing ketat Tokopedia dengan Shopee gitu ya, atau Lazada lah gitu ya. Walaupun nggak terlalu besar lah Lazada itu. Tokopedia dan Shopee lah katakan. Nah itu seberapa cepat tuh customer mengakses layanan dia gitu ya. Begitu dia klik pertama kali si Tokopedia atau si Shopee gitu ya, dia loading sampai kebuka full page-nya itu dia berapa lama kecepatan loading-nya. Kalau kompetitor kita kecepatan loading-nya lebih cepat seper millisecond gitu ya, boleh jadi nanti pelanggan kita gitu ya, orang-orang yang akan berkunjung ke dalam blog kita, ke portal kita gitu ya, ke website kita, maka dia akan cenderung untuk memilih mengakses kompetitor kita ketimbang mengakses portal kita.
Jadi memang itu jadi salah satu indikator gitu. Indikator kesuksesan Anda membuka sebuah portal. Jadi kedepannya juga berpengaruh juga ke traffic gitu. Kalau misalkan pelanggan Anda atau orang yang sering berkunjung ke portal Anda itu membandingkan dengan kompetitor Anda, ternyata kompetitor Anda lebih cepat ya dalam hal speed-nya, maka itu akan mempengaruhi nanti jumlah transaksi juga yang terjadi. Coba aja Anda sekarang eh, exercise saja gitu ya. Kira-kira pakai 2 handphone yang sama, yang berbeda gitu ya, tipenya sama lah katakanlah, jaringannya sama gitu ya. Kemudian Anda buka aplikasi yang di bisnis yang sama gitu. Jadi satu merek A, satu merek B diukur kecepatannya. Nah dari situ bisa kita lihat tuh pencapaian bisnis yang dia dapat itu seberapa besar. Biasanya sangat berkorelasi. Saya cenderung memilih brand A gitu ya ketimbang brand B. Karena apa? Karena waktu loading di brand B itu lebih lama ketimbang waktu loading di brand A. Gitu. Mungkin salah satunya kita juga punya pendapat yang sama gitu. Kemudian yang kedua adalah reliability ya. Eksis gitu. Jangan sampai kita buka sebuah portal gitu ya. Begitu diklik nggak eksis gitu ya. Atau begitu diklik gitu ya. Unsecure gitu ya. Kalau di sini pakai MacBook dia modelnya kayak gini dia. Tapi SSL-nya nggak diaktifin misalkan. Nah itu kan jadi hambatan tersendiri gitu. Orang yang mau mengakses portal Anda jadi tanda tanya, ini portal safe atau enggak? Gitu. Karena kalau misalkan Anda nggak ngaktifin SSL-nya gitu ya, ada kemungkinan portal yang Anda buat itu punya permasalahan gitu dalam hal security. Yang ketiga responsiveness, cepat merespons segala interaksi dari pelanggan. Jadi seberapa besar tuh apa nih? Kok keluar? Seberapa besar portal Anda merespons setiap komen dan yang ada di yang diberikan oleh pelanggan gitu ya. Kalau dia pindah-pindah menu gitu, kayak tadi sama aja, loading lama gitu ya. Pindah-pindah menu terlalu lama gitu, loading suksesnya, maka traffic Kok keluar ya? kenapa ya? Kok Kok keluar? keluar? Aduh. Iya, keluar, Pak. Aduh, ada accident ya. Mati sendiri ya layanan. Sudah masuk lagi teman-teman? Saya lanjut aja ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Keluar sendiri. Iya, saya juga bingung. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi kita sampai ke responsiveness ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sih untuk mencapai 3 hal tersebut, yang speed, reliability, responsiveness gitu ya. Maka kita harus memaksimalkan tuh penggunaan hardware, network, dan juga software. Softwarenya jangan terlalu memberatkan device dari pelanggan misalkan, atau hardware yang digunakan untuk data center yang memang grade-nya bagus ya. Grade-nya premium misalkan gitu ya. Terus jaringannya juga bukan jaringan yang memang sering gangguan, atau mungkin antara hardware, network gitu, itu ada redundant-nya ya. Begitu satu layanan dia mati, off, terus dia akan automatic switch kepada redundant-nya gitu. Jadi nggak ada downtime-nya gitu ya. Jadi infrastruktur yang layak tuh sekarang udah nggak worth it kita bangun sendiri gitu, karena cost-nya terlalu besar gitu ya.
dan ngikutin perkembangan teknologi juga terlalu cepat juga gitu ya. Biasanya nggak nutupin tuh antara bisnis dengan kebutuhan teknologi. Makanya sekarang ada alternatif menyewa dengan pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga itu nanti kita cukup bayar layanan yang sesuai dengan yang kita gunakan gitu ya. Harusnya misalkan kita pengadaan server bisa sampai ratusan juta gitu ya, bisa sampai 1 miliar bisa jadi gitu ya. Tapi dengan kita the start bisnis di awal itu mungkin dengan menyewa pihak ketiga itu kita cukup bayar misalkan cuma 5 juta per bulan ya, cuma 4 juta gitu ya. Itu sangat worth it buat bisnis gitu. Ketimbang harus mengadakan infrastruktur dari awal, dari nol gitu. Itu sangat over cost. Biasanya di awal itu berat banget untuk mengeluarkan segitu banyak. Oke, kemudian apakah infrastruktur di Indonesia sama kondisi dengan di luar? Tergantung trafficnya teman-teman ya. Kalau portal Anda itu menargetkan traffic dari lokal, ya pakainya infrastruktur lokal aja gitu. Pakainya data center di Indonesia aja. Jangan jauh-jauh, Anda pakai data center dari UK gitu atau di Amerika gitu. Itu kejauhan, biasanya kecepatan dia lebih sedikit lebih lama gitu ya, ketimbang data center lokal. Tapi kalau misalkan nanti Anda target traffic Anda ada di UK atau di Amerika, ya nggak ada salahnya gitu ya. Anda sewa server lokal di sana gitu. Karena emang target marketnya di sana dan banyak ada di sana. Gitu. Ya udah, disesuaikan sama target marketnya aja. Gitu. Tapi kalau misalkan kita punya customer di seluruh dunia gimana ya udah, berarti kita harus punya perwakilan di masing-masing target market kita gitu ya. Kalau nanti ada di Eropa, berarti kita harus punya server di Eropa tuh. Supaya apa? Supaya customer kita atau pengunjung portal kita yang ada di Eropa lebih cepat mengaksesnya gitu. Jadi rutenya nggak harus ke Indonesia dulu gitu. Atau kalau Anda nyewa di Singapura nggak harus ke Singapura dulu, atau nggak harus ke Amerika dulu gitu ya. Jadi dia tetap ngakses di server terdekat gitu. Kalaupun server terdekatnya down, berarti server yang lainnya bisa sebagai redundant. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Dan yang dilakukan sama Google juga kayak gitu ya. Apakah Google nggak punya server di Indonesia? Ya nggak juga. Apakah Google nggak punya data center di Indonesia? Nggak juga. Gitu. Boleh jadi dia punya data center di Indonesia. Cuma kita nggak tahu aja lokasinya ada di mana. Gitu ya. Karena memang data center ini sesuatu yang sangat strict ya. Jadi nggak bisa dipublish gitu ya. Apalagi bisnis Google gitu ya. Dia bermain dengan data dan core bisnisnya ada di sana gitu. Kalau kompetitornya tahu lokasi servernya di mana gitu, ya udah di bom sama itu aja tuh, sama malware gitu ya, buat menghambat bisnisnya atau sekalian aja di bom atom gitu ya. Udah tuh selesai bisnisnya dia gitu ya. Tapi dia dia hide tuh lokasi data centernya dia di mana aja, dia hide gitu. Jadi bisnisnya dia bisa tetap jalan gitu ya. Nah ini internet sebuah teknologi yang mungkin terjadi komunikasi ya, ini standar ya. Anda sudah well known tentang ini. Ada 2 komputer, ada klien dan server gitu ya. Kemudian jalur backbone-nya bisa pakai sebuah ISP gitu ya. Gitu. Nah sejarahnya itu sendiri sebenarnya awalnya dari ini nih. DoD-nya USA. Sebenarnya waktu pertama kali dikembangkan itu buat apa? Buat perang ya. Department of Defense. Ya. Dia tujuannya ngirim data, gimana caranya dia ngirim data ke tempat tujuan, tapi nggak di-tap di tengah jalan gitu ya, nggak disadap tengah jalan. Maka dia buat sebuah teknologi komunikasi routing, dia bisa melewati di pecah-pecah paketnya gitu ya. Kemudian sampai ke destinasinya dia, paketnya itu bisa dikumpul kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan satu titiknya di tap, orang yang nge-tap itu nggak dapat full information gitu ya.
yang didapat itu boleh jadi nggak semuanya, dan itu juga nggak akan berguna buat dia, makanya dibuat itu. Dan pertama kali dibuat itu speednya sangat lambat, lambat banget gitu. Kalau saya ngalamin di sebelum era-era tahun 2000 ya, dengan metode dial up itu lama. Kita buka satu picture aja tuh, ditinggal ke toilet balik lagi, begitu nyampe kita lihat tuh masih loading gitu ya, loading satu gambar gitu, belum keluar. Dan itu memang speednya sangat sedikit ya, kecil, nggak seperti sekarang gitu. Apalagi nanti ke depan di Indonesia masuk ke eranya 5G ya. Nah, 5G itu lebih bagus lagi nanti. Ini internet history ya, dari tahun 57 ya sampai sekarang lah ya. Anda udah ngalamin, mungkin Anda ngalamin di era tahun 2000 ke atas ya gitu ya. Anda ngalamin era internet yang memang udah stabil, udah oke, udah mature gitu ya. Tapi kalau di tahun 2000 ke bawah ini masih era-era belum ada feature-nya gitu ya untuk internet. Ya, seberapa besar skala internet? Ya, besar gitu ya. Pernah ada wacana beberapa negara adik kuasa di daerah timur gitu ya, mau buat jaringan sendiri tuh, kayak Rusia dulu atau Cina dulu. Dia mau bikin backbone sendiri, terpisah dari backbone yang ada sekarang gitu. Jadi eh, apa nggak tercampuri gitu. Kalau sekarang kan routingnya masuk ke US gitu ya. Nah, mereka mau keluar dari jaringan itu. Cuma masalahnya adalah berapa negara yang mau ikutan nimbrung di sana gitu. Karena kalau udah dua backbone dan terpisah, nggak saling terhubung, ya udah mereka udah seperti negara masing-masing, udah nggak saling terkoneksi gitu ya. Nggak akan ada hubungan antara keduanya, kecuali nanti ada intermediari di antara keduanya gitu ya. Penggunanya sekarang wah udah emerging ya, udah luar biasa. Di Indonesia aja udah ratusan juta ya, udah 200 jutaan pengguna internetnya di Indonesia, apalagi di dunia ya. Internet itu sudah menjadi sebuah eh, kewajiban ya sekarang. Apalagi kita ya belajar gitu dan memanfaatkan teknologi ini, ya udah proses bisnisnya ya mau nggak mau ya harus menggunakan ini. Tanpa ini kita nggak akan bisa berjalan. Ini awal-awalnya ya, web server, ada Netcraft gitu ya. Dia mengindeks ada 178 million sites ya. Ada 178 juta portal di dunia. Kalau sekarang dihitung mungkin coba aja Anda ketikkan satu keyword gitu, udah muncul tuh jutaan. Ada 57 juta, ada 100 juta, tergantung keywordnya masing-masing. Kalau keyword yang ramai bisa sampai ratusan juta mungkin ya. Page-nya di awal-awal masih pakai search engine index ya, dari static ke dynamic. Jadi kita bisa ngitung seberapa besar internet dari jumlah halaman. Karena dulu kalau satu konten itu satu halaman. Kalau sekarang enggak gitu ya. Kalau Anda pakai portal gitu, Anda kayak Facebook aja kan, itu sebenarnya kan page per page. Tapi karena dia scroll ke bawah, kita nggak ngerasa itu. Kita ngelewatin page per page-nya. Jadi seolah-olah itu satu kesatuan. Gitu. Sebenarnya dia ada page masing-masing, di page 1, page 2. Begitu kita scroll up gitu ya. Sama kayak Instagram dan segala macam. Nah, ini membandingkan antara internet dan intranet. Nah, jadi antara internet, intranet, extranet bukan dibatasi sama geografis. Jarak atau jauh atau dekat gitu. Kalau intranet itu biasanya gini, terbatas dalam lingkupnya sebuah organisasi. Jadi di satu organisasi itu, tapi nggak menggunakan jalur publik. Jadi sepanjang itu di satu organisasi, misalkan Inaba Jakarta dengan Inaba Bandung itu bisa jadi satu intranet gitu ya.
Karena apa? Karena lingkupnya satu organisasi. Kalau dia terhubung dengan menggunakan fiber optik gitu ya, memungkinkan tuh komunikasi tanpa ada hambatan. Itu intranet. Kalau extranet itu menghubungkan antara satu organisasi dengan yang lain, tapi bukan bagian dari ruang publik. Ya misalkan Inaba kerjasama dengan apa? Dengan layanan payment gitu ya, dengan Bank BNI katakanlah. Nah itu namanya extranet. Dia tarik kabel sendiri itu antara BNI ke Inaba gitu, itu extranet. Kalau sekarang udah tabu nih intranet, extranet karena antara satu organisasi ke organisasi yang lain gitu udah bukan suatu hal yang unik lagi ya. Dia pakai apa? Virtual private network ya, pakai VPN gitu. Pemanfaatnya bukan sekadar informasi, tapi udah berupa aplikasi. Pengguna aplikasi terbatas pada besarnya bandwidth. Contohnya apa? HP untuk buka Facebook. Ini ya yang tadi ya, sudah saya jelasin. Nah ini udah ke arah sini ya, software itu jadi sebuah services ya. Penggunaan cloud computing jadi yang lumrah gitu ya. Yang kita gunain sering Google Drive gitu ya. Anda bikin tugas kelompok antara Anda dengan teman Anda ya pakai Google Docs saja, Google Drive aja ya. Nanti satu dokumen kita update bareng-bareng gitu di sana. Nah itu kan sebenarnya implementasi dari layanan cloud gitu ya. Nah ini gambaran ini internet versus intranet ya. Internet, extranet, intranet ya. Intranet dia di dalam gitu ya. Kemudian extranet di luar ya. Jadi bisa menghubungkan dia dengan partnernya tadi Inaba misalkan dengan Bank BNI gitu ya. Kalau internet ya keseluruhan ya, whole the world ya. Nah, kebutuhan dari intranet, internet atau extranet itu bergantung dari kebutuhan masing-masing bisnis ya gitu ya. Kenapa dibutuhkan extranet ya? Karena dari sisi security-nya itu dia lebih tinggi ya ketimbang dia menggunakan internet ya. Karena apa? Karena jaringannya khusus ya, khusus hanya di dalam organisasi. Di luar itu dia nggak masuk gitu ya. Tapi lain halnya dengan internet. Kalau internet itu semua pihak bisa masuk, bisa nimbrung di sana, bisa join di sana. Lain halnya sama internet ya. Jadi kalau extranet itu kelebihannya dia dari sisi security dan reliability. Kemudian ada biaya-biaya yang ditimbulkan biasanya dengan ada connection khusus antara Anda dengan mitra Anda, itu pasti ada biaya yang ditimbulkan. Lain halnya dengan penggunaan internet. Anda menghubungkan Anda dengan mitra Anda, ya tarifnya sama, so-so gitu ya. Tapi kalau dengan extranet dia ada ekstra tarif. Menghubungkan Anda dengan mitra gitu ya. Antara aplikasi yang berbeda, biasanya ada integration, misalkan dulu ada Walmart gitu ya, dia terkoneksi dengan suppliernya dia. Caranya dia terkoneksi dengan suppliernya dia punya sistem informasi yang menghubungkan stok barang yang ada di Walmart dengan sistem informasi di suppliernya dia. Jadi begitu di Walmart-nya ini stoknya sudah mulai menipis gitu ya, si sistem informasi Walmart ini langsung ngirimin order kepada suppliernya dia supaya melakukan stok kembali. Implikasinya apa? Implikasinya Walmart nggak perlu punya banyak gudang gitu ya. Bahkan dia hanya punya space buat jualan. Sisanya gudang-gudangnya itu yang sediain adalah supplier dia. Itu yang menjadikan harganya dia lebih murah, gitu ya, lebih bersaing, gitu ya. Dan itu jadi bisa lebih hidup. Bahkan di beberapa raknya dia malah jadi disewakan, gitu ya. Kepada siapa? Kepada supplier produk, gitu ya. Jadi ada rak-rak yang memang potensi pembelinya sangat banyak, gitu ya.
Oke. Jadi ada middleware-nya gitu ya untuk komunikasi. Kemudian yang pasti ada perangkat security yang memang memadai untuk menghubungkan antar mitra. Tapi nanti ada agreement antara keduanya. Nah, ini dulu kita kalau mau ngetikin sebuah portal perlu pakai www gitu. Kalau sekarang udah enggak. Kalau dulu standar tuh www, Anda nggak ngetikin www nggak akan keluar ya website atau portal nih. Kalau sekarang Anda tinggal ngetikin aja tuh domain name-nya itu langsung keluar. Gitu. Ini web browser terbesar Internet Explorer gitu ya. Web server dulu yang static versus dynamic. Dulu masih web 2.0, sekarang udah lebih high lagi. Static ini yang buatnya admin gitu ya. Langsung hard program ke web page. Kalau dynamic diprogram langsung melalui database, tapi konten masih melalui admin. Kalau web 2.0 dia tampilan maupun kontennya dibuat oleh user ya, pengguna. Sama kayak apa sih? Contohnya ya kayak Facebook, Anda lihat aja gitu ya. Yang isi kontennya kita gitu ya. Kalau Anda join ke sana dan nggak ada penggunanya, nggak ada isinya ke konten. Isi kontennya nggak ada. Gitu ya. Dan dia hanya nyediain medianya aja di Facebook itu. Konten kreatornya adalah usernya sendiri gitu ya. Atau contohnya email, blog gitu ya, RSS gitu. Kemudian ada VoIP, kalau sekarang ini udah ditinggalkan lah ya, voice over internet protocol ya. Jadi ngirimin data ke internet. Di beberapa bisnis masih menggunakan ya, metode-metode FTP dan segala macamnya. Kemudian bisa yaitu konversi lah, memudahkan pengiriman file-file besar gitu ya, standar video atau kalau audio sih masih kecil ya. Yang besar tuh video dengan kualitas yang memang HD misalkan atau Ultra HD yang lebih besar lagi ya, itu butuh connection yang khusus ya, bisa peer to peer, hosted dan segala macam. Nah, ini internet standar, networking standar, ada TCP/IP ini masih digunakan sampai saat ini ya. IP address gitu ya, masih paket juga sama. Ini HTTP protokol, jadi cara informasi dikirim antara browser ke server gitu ya. Kalau yang tambah S itu more secure ya, makanya kayak gini nih HTTPS. Gitu. Kalau web atau portal Anda masih HTTP gitu, biasanya muncul not secure. Ya. Tapi karena ini perangkat saya Apple, dia memang lebih secure dia. Walaupun Anda sudah install SSL gitu ya untuk security-nya, dia masih akan ada muncul notifikasi ini not secure. URL standar, Anda udah well known. Domain name juga standar, lebih mengarah ke perusahaan gitu ya. Dan ini jadi bahan rebutan juga domain name. Dua ada perebutan domain name Sony ya. Sony itu Sony produk ya, tahu kan? TV, kamera dan segala macam. Dengan ada orang punya blog namanya Sony ya. Karena memang namanya dia Sony gitu, dan itu masuk jalur pengadilan gara-gara itu. Dan sekarang ada orang yang bisnisnya booking domain name ya. Jadi dia ngelihat ada bisnis yang opportunity-nya besar gitu ya. Dia lihat langsung dia bikin domain name-nya tuh. Kerjanya gitu. Dia bikin langsung booking domain name. Kalau di Indonesia untuk domain ID itu harus ada ada ID card yang melekat gitu, atau kalau dia berhubungan dengan nama langsung gitu ya, itu harus ada hak patennya. Kalau misalkan Anda punya domain name itu tapi nggak punya hak patennya, ya udah one day ada orang yang mengklaim gitu, maka domain name Anda bisa beralih tangan. Ada hakinya ya. Ada web presentation dan data exchange. Semua orang pengen konten yang bagus. Fungsinya apa? Buat narik visitor. Ya.
Konten juga bisa menimbulkan trust pada website itu sendiri ya. Jadi konten itu is the power ya. Jadi sebuah portal tanpa konten yang bagus gitu ya, maka dia akan ditinggalin. Konten bukan cuma konten ya, tampilan visual juga sama ya. Dari warna, pemilihan warna gitu. Kalau Anda buka sebuah portal atau website warnanya nggak nyaman untuk dilihat, maka Anda akan cepat-cepat beralih gitu ya. Sama kayak misalkan Anda makan di restoran fast food gitu ya, pasti bawaannya nggak pengen lama-lama di sana gitu, karena memang faktor luminasi cahayanya itu memang membuat orang nggak pengen lama-lama untuk stay di sana gitu ya. Biar apa? Biar ada perputaran orang yang makan. Lain halnya Anda stay di kafe gitu ya, itu luminasinya beda gitu ya. Kalau misalkan Anda stay di sebuah kafe, memang kafe itu menginginkan orang tetap stay lama di sana. Karena dengan stay lama orang akan banyak order gitu ya. Tapi kalau dengan restoran fast food lain ceritanya gitu ya. Kemudian ada penggunaan HTML, XML gitu ya. Ya yang memungkinkan konten-konten itu bisa tampil dengan optimal ya. Ada juga meta tag, metadata gitu ya, yang digunakan buat pertukaran data gitu ya. Dan sekarang mengarahnya kepada ke semantik web. Jadi datanya diartikan untuk mengembangkan pertukaran informasi ya. Ini audio video udah well known ya. Nah ini siapa pemilik internet? Ya, Anda gitu, government ya, atau supra government organization ya, kayak ICAN gitu ya, ISOC gitu, atau apa gitu. Siapa penggunanya? Atau vendors gitu. Yang menguasai internet adalah pemilik internet adalah yang punya akses, yang punya akses ke backbone. Kalau pemerintah megang full akses backbone, maka dia yang punya internet. Karena once misalkan dia nggak mau Anda terkoneksi, tinggal cut aja tuh backbone. Maka layanan akan stop. Layanan akan terhenti. Tapi kalau misalkan dia feel social gitu ya udah, layanan akan jalan aja terus, nggak ada masalah. Tapi perlu dicatat ya, nggak ada satupun yang menguasai internet secara penuh gitu ya. Even pemerintah gitu, government gitu. Karena yang resminya ada gitu ya. Kita pakai jalur internet resmi ada, tapi ada beberapa tempat dia backbone-nya nggak masuk ke nggak dipegang sama pemerintah gitu ya. Di beberapa daerah di pedalaman itu dia langsung nembak pakai VSAT, nembak kemana, ke Hong Kong gitu ya, ke negara-negara lain gitu. Dan itu udah uncontrol gitu ya. Dan itu yang sering ditertibkan tuh ya, di daerah-daerah. Dan itu dijual lagi sama mereka gitu. Dia tembak misalkan ke Hong Kong untuk aksesnya gitu. Nanti dari situ dia bertindak sebagai ISP. Dia sebarin lagi tuh, dia ketengin lagi tuh ke masyarakat dengan harga yang lebih murah ketimbang provider resmi. Oke, managing hardware dan software. Jadi sistemnya berada gitu, harus ada standaris gitu. Harus mengikuti tren gitu ya. Sama aja kayak device Anda gitu, harus mengikuti tren. Sekarang penggunaan Windows 7 sudah nggak disupport. Gitu. Mau nggak mau orang akan beralih tuh. Beralih ke mana? Windows 10 minimal. Kalau orang udah beralih ke Windows 10, otomatis hardware yang digunakan juga akan berbeda lagi gitu. Sebenarnya kita dipaksa sama bisnis itu untuk melakukan pembelian itu every 3 years gitu. Kalau di Korea itu sudah jadi habit gitu. Kalau misalkan device elektronik over dari 3 years sudah obsolete, udah nggak layak dipakai dan diganti dengan device lain, device yang lebih terbaru gitu ya.
Dan kita juga udah dipaksa ke arah sana gitu ya. Coba aja handphone Anda yang Anda pakai 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya, dipakai hari ini, kinerjanya pasti lebih rendah ketimbang waktu pertama Anda beli. Karena apa? Karena standar dari sistem informasinya udah lebih besar lagi. Kemudian bisa jadi nanti aplikasi yang Anda butuhkan lebih banyak lagi. Memungkinkan memaksa Anda untuk ganti device gitu. Kemudian ini ada managing network ya, internally managed atau outsource gitu ya. Kebanyakan memang pakai outsource gitu ya. Karena memang lebih murah lah ya. Kita paid as you use gitu ya. Pay per use jadinya. Membayar sesuai yang kita pakai aja gitu. Kayak di rumah aja gitu. Kita pakai listrik sesuai yang kita gunain aja. Di luar itu kita nggak bayar gitu. Atau kita pakai air sesuai yang kita gunain aja. Di luar itu kita nggak bayar. Nggak worth it juga kalau misalkan Anda di rumah gitu ya, untuk dapetin listrik Anda bikin pembangkit sendiri gitu. Kan nggak worth it gitu. Lebih gampang, lebih nyaman kalau misalkan ya di outsource saja gitu ya. Anda tinggal bayar servisnya. Ada managing storage, internally managed, outsource ke depan ya ini udah eranya gitu ya. Banyak bisnis begitu buka bisnis dia nggak pikiran untuk bangun data center gitu. Yang digunakan apa? Cloud computing udah. Pay per use saja. Anda cukup bayar 5 juta per bulan gitu ya, dan bisnis Anda bisa jalan smooth. Nggak ada masalah. Anda nggak perlu bayar pengadaan server, nggak perlu bayar operasional, ya, maintenance, dan segala macam. Dan Anda nggak dipusingin dengan itu. Once layanan Anda mati gitu ya, maka si outsourcing company-nya itu dia menyediakan redundancy untuk Anda. Nanti tergantung kontraknya juga ya. Oke. Nah ini ada ISP ya. ISP Anda udah tahu ya, yang menyediakan layanan untuk akses internet gitu ya. Diakses langsung dia melalui backbone ya. Oke, bisa pakai mitranya juga. Kadang dia kerjasama gitu ya. Jalurnya cuma ada satu nih, pakai jalur siapa gitu. Nanti bayar cost jalurnya aja gitu. Isu utama adalah menghasilkan kualitas servis yang sangat tinggi dengan harga yang sangat murah. Itu isu ya teman-teman. Sekarang karena banyak provider ya udah mereka nawarin servis yang besar gitu ya. Harganya murah, bandwidth-nya besar gitu. Kadang nggak masuk di akal juga gitu ya. Kita ditawarin paketan bandwidth 100 giga gitu. Padahal kita nggak pernah pakai sampai 100 giga mungkin sebulan. Anda cuma pakai sosial media doang gitu ya. 1 giga juga udah cukup. Nggak sampai 100 giga gitu ya. Kecuali Anda pakai buat download segala macam. Speed, bandwidth capacity, trend gitu ya. Bergantung pada SLA-nya ya. Jadi begitu Anda kerjasama dengan external parties gitu ya, external company, ya itu Anda harus bermain dengan SLA. Dipahami benar-benar tuh SLA-nya. Layanan ini kayak gimana? Redundancy-nya ready atau enggak? Kemudian servisnya berapa persen? Kemudian isu security-nya gimana? Nah ini salah satu managing application infrastructure ya. Mengalami perubahan akibat dari perkembangan teknologi. Aplikasi infrastruktur yang masih berupa silo, jadi dulu mungkin di beberapa bisnis masih mengalami hal serupa ya, silo sistem informasi gitu ya, antara sistem absensi misalkan dengan sistem penggajian nggak saling terkoneksi gitu. Nanti begitu di akhir bulan mau cut off gitu ya, akan ada permasalahan tuh. Permasalahannya apa? Nge-generate data absensi, masukin ke sistem penggajian. Akan jadi PR sendiri gitu. Kalau dia bisa gelondongan dimasukin, it's okay. Tapi kalau misalkan dia harus input satu-satu, wah, worth it banget gitu ya. Apalagi karyawannya bisa ribuan.
bisa jadi tanggal 1 masih belum gajian karena belum selesai konsilnya gitu ya. Jadi aplikasi yang masih silo, nggak bisa berkomunikasi ya, menyebabkan bertambah besarnya investasi IT bagi perusahaan. Jadi perlu bangun middleware lagi, dibangun middleware, ternyata komunikasinya nggak berjalan smooth gitu ya, itu jadi masalah juga. Nah, ini ada beberapa pendekatan ya untuk menghubungkan antar aplikasi ya. Banyak orang menggunakan apa ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning, atau pakai apa Enterprise Application Integration berbasis web based. Dia menghubungkan tuh antara purchasing, inventory, production gitu ya, accounting, HR, delivery, BI ya, business intelligence gitu, sales, engineering, production planning, purchasing dan segala macam. Dia saling terintegrasi. Once misalkan dia butuh data ya nggak akan susah-susah ya saling passing datanya. Dan ini sangat menguntungkan dari sisi bisnisnya. Jadi ERP itu gabungan dari 3 buah komponen penting dari sebuah bisnis ya. Ada yang manajemen bisnis gitu ya, kemudian IT dan tujuan dari bisnis yang spesifik. Ya, manajemen bisnis, IT dan tujuan bisnis yang spesifik. Boleh jadi ERP yang digunakan satu perusahaan dengan perusahaan lain akan menyesuaikan juga ya dengan kondisi proses bisnis di internal perusahaan. Nah ini masalahnya gitu ya. ERP ini nggak dengan mudah bisa berkomunikasi dengan existing aplikasi, walaupun makin kemari banyak yang sudah comply juga ya. Jadi begitu diimplementasi dengan adanya internal application dari organisasi yang sudah berjalan gitu ya, dia masih bisa komunikasi. Dulu waktu awal implementasinya begitu sebuah perusahaan gitu ya, menggunakan ERP, maka existing aplikasi yang dipakai sama internal perusahaan tersebut jadi nggak ada gunanya gitu. Harus diganti secara radikal. Solusinya gimana ya? Solusi biasanya akan jalan dual biasanya. Di tahun pertama itu akan jalan dua. Ada ERP dan ada juga internal application yang existing gitu. Dia jalan sampai dirasa di satu titik sudah nggak ada masalah lagi ya antara ERP dengan existing aplikasi gitu ya yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Barulah ERP itu akan ambil alih gitu ya. Baru yang existing aplikasi yang digunakan oleh organisasi baru diabaikan gitu ya. Nah, makin kemari udah makin bisa menyesuaikan dengan kondisi bisnis gitu ya. Jadi dari penerapan ERP-nya itu gitu ya, nggak semuanya modul diambil nih dari sebuah bisnis gitu ya. Boleh jadi diambil cuma beberapa modulnya. Ini kan modul-modul nih, modul-modul. Nggak semua bisnis perlu modul inventory bisa jadi, atau nggak sebuah bisnis perlu modul production ya. Ada bisnis dia nggak perlu itu gitu. Mungkin dia cuma perlu accounting, HR gitu ya, sales, BI gitu ya, dan engineering mungkin cuma itu aja. Sisanya dia nggak butuh gitu. Atau boleh jadi dia sudah punya existing sistem informasi ya, production and planning-nya, dan dia sudah nggak ada masalah dengan sistem informasi tersebut gitu. Nah itu bisa menyesuaikan, makin kemari arahnya bisa menyesuaikan. Jadi misalkan ada existing internal aplikasinya production planning itu, begitu implementasi ERP dia bisa dikomunikasikan. Walaupun nanti ada external cost lagi nih untuk mengkomunikasikan antara production planning dengan ERP-nya, atau antara purchasing yang di existing organisasi dengan ERP-nya gitu ya. Jadi perlu seperti itu. Nah ini ERP itu belajar terus beradaptasi gitu ya, sampai sekarang udah mulai fleksibel lagi.
Kalau dulu nggak fleksibel nih. Kalau lu pakai ini ya udah lu pakai, lupain aplikasi yang lama. Tapi kalau mau pakai setengah aja nggak bisa juga, gitu. Itu yang jadi masalah. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kemarin kita belajar ini ya, CPC, intermediary, disintermediary ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya ada. Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya, teman-teman. Terima kasih. Gimana, ada mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada cukup. Gimana? Nggak ada, Pak. Yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Ada, Oke. Pak, cukup, Pak. Pertanyaan untuk kuliah malam ini. Oke. Pertanyaannya, siapa pemilik internet, teman-teman? Nanti silakan komen ya di videonya nanti. Seperti biasa sebagai pengganti absen ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.